Empat tokoh Islam berikut berperan besar dalam menjaga dan memperbaharui Islam di Indonesia. Mereka mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjaga tradisi pesantren. Jangan kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab buat bercerai-berai, berpecah belah, bertengkar-tengkar, dan bermusuh-musuhan. Padahal agama kita hanya satu belaka, Islam. Ujarnya dalam Kongres Nahdlatul Ulama di Banjarmasin, Kalimantan pada tahun 1935. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sadar perlunya menghapus pertentangan antara kalangan tradisi maupun kalangan pembaharu. Lahir pada 14 Februari 1871 di desa Ngendang, Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia mendirikannya bersama Kiai Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 guna mempertahankan faham bermazhab dan membendung paham pembaruan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah belajar pada Syekh Mahfud Asal Termas, ulama Indonesia yang menjadi pakar ilmu hadis pertama di Mekah. Ilmu hadis inilah yang kemudian menjadi spesialisasi pesantren Tebu Ireng yang kelak didirikannya di Jombang sepulangnya dari Tanah Suci. Melalui pesantren inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional. Dia memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren bahkan sejak 1926, ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Dalam buku Tradisi Pesantren, studi tentang pandangan hidup Kiai, Zamar Kasidovir menggambarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai sosok yang menjaga tradisi pesantren. Di masa Belanda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersikap non-kooperatif. Dia mengeluarkan banyak fatwa yang menolak kebijakan pemerintah kolonial. Yang paling spektakuler adalah fatwa jihad, wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang melawan Belanda. Fatwa ini dikeluarkan menjelang meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Dalam perjalanannya, Nahdlatul Ulama larut dalam politik praktis hingga akhirnya kembali ke Hita 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan melampaui Abduh. Sejak umur 15 tahun, saat saya berdiam di rumah Cokro Aminoto, cerita Bung Karno, saya terpukau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia, didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tujuannya menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Dari ruang gerak terbatas di Kauman, Yogyakarta, organisasi ini kemudian meluas ke daerah lain termasuk luar Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, seorang khotib Masjid Besar di Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya Siti Aminah, putri seorang penghulu. Praktis sejak kecil dia mendapatkan didikan lingkungan pesantren serta menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ketika menetap di Mekah di usia 15 tahun, dia mulai berinteraksi dan tersentuh dengan pemikiran para pembaharu Islam. Sejak itu dia merasa perlunya gerakan pembaharuan Islam di kampung halamannya yang masih berbaur dengan sinkretisme dan formalisme. Mula-mula dengan mengubah arah kiblat yang sebenarnya
kemudian mengajak memperbaiki jalan dan parit di Kauman. Robert W. Hefner, Indonesianis asal Amerika Serikat, menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok pembaharu Islam yang luar biasa di Indonesia. Bahkan pengaruhnya melampaui batas puncak pemikiran Muhammad Abduh dari Mesir. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Ahmad Surkati mempercepat kemerdekaan. Dalam Muktamar Islam ke-1 di Cirebon pada 1922, terjadi perdebatan antara Ahmad Surkati dari Al-Irsyad dan Semaun dari Sarekat Islam Merah. Temanya mentereng, dengan apa Indonesia ini bisa merdeka? Dengan Islamisme ataukah dengan komunisme? Perdebatan berlangsung alot, masing-masing kukuh pada pendapatnya. Toh, hal ini tidak mengurangi penghargaan di antara mereka. Ahmad Surkati dilahirkan di Pulau Arku, daerah Dunggulah, Sudan, pada 1875. Sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar Mesir dan Mekah, Surkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jamiat Khoir, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta untuk mengajar. Karena ketidakcocokan, dia keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Tanggal pendirian madrasah itu kemudian menjadi tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad. Tujuan organisasi ini selain memurnikan Islam, juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Sejarawan Belanda G.F. Vijper dalam beberapa studi tentang sejarah Islam di Indonesia tahun 1900 hingga tahun 1950 memandang hanya Al-Irsyad yang benar-benar gerakan pembaruan yang punya kesamaan dengan gerakan reformis di Mesir sebagaimana dilakukan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Dengan demikian Surkati juga seorang pembaru Islam di Indonesia. Soekarno bahkan menyebut Surkati ikut mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Ahmad Surkati wafat pada 6 September 1943. Sejak itu perkembangan Al-Irsyad tersendat, sekalipun tetap eksis hingga kini. Ahmad Hasan, rujukan kajian Islam. Sekalipun kerap berpolemik, Bung Karno pernah berpolemik dan melakukan surat menyurat dengan Ahmad Hasan. Sebagaimana tersurat dalam surat-surat dari Endeh, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Tidak heran jika Bung Karno begitu menghargai pemikiran Islam Hasan. Nama kecilnya Hasan bin Ahmad lahir di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja dia melakoni beragam pekerjaan dari buruh hingga penulis di Singapura maupun di Indonesia. Hasan pernah tinggal di rumah Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam atau Persis di Bandung. Ketika pabrik tekstilnya tutup, dia mengabdikan diri di bidang agama dalam lingkungan Persis dan segera populer di kalangan kaum muda progresif. Di Bandung pula Hasan bertemu dengan Muhammad Nasir, kelak menjadi tokoh penting Persis yang kemudian bersama-sama menerbitkan majalah Pembela Islam dan Al-Lisan. Dia juga mendirikan pesantren Persis di samping pesantren Putri untuk membentuk kader yang kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur. Persis didirikan di Bandung pada 12 September 1923 oleh aktivis keagamaan yang dipimpin Haji Zamzan dan Haji Muhammad Yunus. Dalam Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia abad 20, Howard M. Federspiel menulis bahwa Persis adalah organisasi biasa, kecil, tidak kukuh, serta tidak bergigi dalam percaturan politik saat itu. Namun Persis berusaha keras memperbaharui umat Islam saat itu yang mengalami stagnasi pemikiran dan penuh bid'ah, tahayul, dan khurafat. Ahmad Hasan dikenal sebagai ulama pembaharu. Pikiran-pikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam cara memahami nas atau teks Al-Quran maupun hadis. Keahliannya di bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan mantik
menjadikannya sebagai rujukan para penanya dan pemerhati kajian Islam. Dia juga ulama yang produktif menulis. Ahmad Hasan tutup usia pada 10 November 1958 dalam usia 71 tahun.